Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Masya Zulfia Zalzadila dengan NIM 190321100100063 berkesempatan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan dari fungsi produksi Frontier Stochastic Cobb Douglas. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Untuk dapat menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus mempunyai data yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Dan di sini saya telah memiliki sebanyak 60 data responden dan juga 5 variabel yang akan dilakukan pengujian. Kemudian data tersebut akan ditabulasikan ke dalam bentuk Excel. Nah, seperti yang pertama ini terdapat kolom nama responden, yang kedua jenis data, yang ketiga jumlah produksi, yang keempat luas lahan, yang kelima benih, yang keenam pupuk, dan yang terakhir pupuk kandang. Nah, untuk menggunakan software Frontier ini, kita terlebih dahulu harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh software Frontier tersebut. Di antaranya adalah kita tidak diperkenankan untuk menulis nama responden di kolom data. Jadi, jika terdapat data kita terdapat nama responden, maka kita harus menggantinya dengan nomor urut responden terlebih dahulu. Baik, kita akan ubah dari kolom responden ini menjadi nomor-nomor. Kita tulis angka 1, 2, 3, 4, dan untuk keseluruhan kita drag saja dari atas sampai ke bawah untuk kolom respondennya. Kemudian pada kolom data pertama itu harus menggunakan nomor urut responden. Untuk kolom yang kedua ini isinya adalah jenis data. Karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data cross section, maka jenis data akan diberi dengan kode 1 untuk keseluruhan data. Maka jika data yang digunakan itu time series, maka akan berbeda lagi. Dan untuk kolom yang ketiga itu harus menunjukkan data jumlah output atau produk, dan kemudian setelah itu untuk kolom-kolom yang sampingnya itu merupakan jumlah input-input yang akan dipergunakan dalam kegiatan produksi atau kegiatan usaha tani tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa letak dari data ini tidak boleh diacak. Dan selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam software Frontier ini, kita haruslah merubah dulu datanya dalam bentuk log atau len. Nah, yang dirubah itu hanya data jumlah produksi dan jumlah input yang dipergunakan saja. Dan untuk data nomor urut responden dan jenis data itu tidak perlu di log atau di len kan. Seperti dalam data berikut ini. Untuk mencari len, rumusnya adalah sama dengan len, ln, dalam kurung, data yang asli. Data yang asli ada di sebelah sini, lalu kita klik, dan kita enter. Nah, dan selanjutnya kita lakukan drag untuk semua data, jumlah produksi dan juga jumlah inputnya sampai ke bawah. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita mengcopy data tersebut yang sudah dalam bentuk log atau len, dan kita akan pindahkan ke dalam lembar kerja Excel yang baru. Kita copy dan kita pindahkan ke lembar kerja yang baru. Kita ubah. Dan untuk selanjutnya, untuk data ini kita harus tuliskan sebanyak 6 digit di belakang koma. Dan kita drag untuk semua data dan kita ubah ke dalam 6 bentuk digit angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Setelah selesai hal tersebut dilakukan, maka selanjutnya kita akan menyimpan ke dalam folder Frontier, dan kita simpan datanya di file ini. Dan kemudian untuk ekstensinya kita menggunakan yang MS-DOS.
Nah, kita pilih yang format MS-DOS. Dan kemudian untuk nama filenya jangan menggunakan yang panjang-panjang, hanya cukup 3-4 huruf saja. Jadi di file ini saya akan kasih nama epp dan kita save. Yes. Dan setelah kita save, kemudian kita tutup Excel atau lembar kerja ini. Setelah itu kita harus membuka folder Frontier dan kemudian kita cari di mana file yang sudah kita save tadi. Nah, ini kemudian file ini harus kita rubah extensionnya dan kita klik rename dan kita ubah extensionnya menjadi .dta. Dan setelah itu kemudian kita mengolah datanya ke dalam software Frontier. Kemudian kita klik yes. Dan selanjutnya kita akan membuka software Frontier. Kita klik 2 kali. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita tinggal menjawab jawabannya dalam software Frontier. Kita jawab T. Lalu untuk efek modalnya kita jawab 1. Selanjutnya kita tulis file nama kita yaitu epp.dta. Dan selanjutnya enter dan epp.out, kita enter lagi 1 y 60 1 60 5 enter y enter n. Nah, setelah berbagai langkah-langkah tersebut telah kita tempuh, maka kita akan memperoleh hasil dari output program software Frontier tersebut. Berikut merupakan hasil dari output program software Frontier. Dan kita dapat lihat pada Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, terdapat beberapa hasil dari output fungsi produksi Frontier. Yang pertama yakni uji kode LR test, yang kedua uji nilai gamma, yang ketiga uji pengaruh masing-masing variabel, dan yang terakhir, yang keempat ini uji efisiensi. Baik, untuk slide pertama masuk kepada uji kode LR test, di mana dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai LR testnya sebesar 6,311 dan hal ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu terdapat kasus inefisiensi ataukah tidak. Dan jadi hipotesisnya adalah H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah nilai LR test ini signifikan ataukah tidak, kita harus membandingkan dengan nilai tabel kode PAM. Dan nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138 dan hal ini berarti menunjukkan bahwa nilai LR test itu lebih besar daripada kode PAM. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Untuk yang kedua merupakan uji nilai gamma. Nah, nilai gamma menunjukkan persentase dari error term yang disebabkan karena inefisiensi teknisnya. Dapat kita ketahui bahwa dari hasil output yang telah kita lakukan tadi, derajat kesalahan yang kita gunakan sebesar 5%, untuk T hitung sebesar 17,19 dan T tabel sebesar 2,004879. Berdasarkan hasil output yang telah dihasilkan tadi, dapat kita ketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Koefisiensi gamma sebesar 94,93%, di mana error term ini disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sedangkan 5,07% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya mengenai uji pengaruh dari masing-masing variabel, dan dapat kita lihat bahwa dalam hasil output kita menggunakan 5 variabel dan definisinya yang pertama, pada beta 1 apabila dihitung dengan alfa 5% maka dapat dinyatakan signifikan karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, di mana 4,69 lebih besar dari 2,004879, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X1 atau luas lahan tersebut
Apabila dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat juga sebesar 0,79%. Untuk yang kedua, pada beta yang kedua dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan signifikan sebab nilai T hitung juga lebih besar dari T tabel, di mana 2,78 lebih besar dari 2,004879, sehingga dapat kita simpulkan apabila X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat pula sebesar 0,27%. Pada beta yang ketiga, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat kita katakan bahwa tidak signifikan sebab nilai T hitung kurang dari T tabel, yakni 1,08 kurang dari 2,004879, sehingga dapat kita simpulkan jika X3 atau tenaga kerja tersebut dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Untuk beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan pula sebab nilai T hitung kurang dari T tabel, yakni min 3,95 kurang dari 2,004879, sehingga dapat kita simpulkan apabila nilai X4 atau pupuk itu dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Pada beta kelima, jika dihitung dengan alfa sebesar 5%, maka dapat kita nyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung kurang dari T tabel, yakni 0,44 kurang dari 2,004879, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X5 atau pupuk kandang apabila dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan menurun sebesar 0,034%. Untuk slide yang terakhir ini merupakan hasil dari tingkat efisiensi teknis. Jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dapat dinyatakan efisien secara teknis dan begitu pula sebaliknya. Dan dapat kita lihat pada petani 1, nilai technical efficiency estimate sebesar 0,9091, maka dapat kita simpulkan bahwa petani telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian di sini juga ada yang efisiensi teknisnya sebesar 0,58, dan hal ini berarti bahwa petani pada nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum dapat kita katakan efisien, dan begitu juga dengan petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.